siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat, walau kalian masih harus belajar dari rumah ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu minta tolong Richard untuk memimpin di dalam doa. Silakan Richard. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran PJOK ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai kami dalam pembelajaran ini. Semoga supaya kami dapat mengerti setiap materi yang diberikan oleh para guru. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang dapat membimbing kami dalam pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Richard. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Tolong diaktifkan kameranya ya. Alex. Hadir, Bu. Angel. Hadir, Bu. Angie. Hadir, Bu. Axel. Kathleen. Carol. Carol ada. Cika. Hadir, Bu. Kristabel. Ada, Bu. Davina. Hadir, Bu. Edwin. Elva. Ada, Bu. Elvina. Ada, Bu. Ethelyn. Ada, Bu. Fedrian. Ada, Bu. Felix. Ada, Bu. Gary. Ada, Bu. Grace. Ada, Bu. Happy. Ada, Bu. Jevan. Ada, Bu. Jonathan. Brian. Kevin. Hadir, Bu. Luvena. Ada, Bu. Michela. Ada, Bu. Miki. Ada, Bu. Patrick. Ada, Bu. Priscil. Ada, Bu. Rafiska. Ada, Bu. Richard. Ada, Bu. Royston. Hadir, Bu. Roy. Ada, Bu. Rian. Shalamita. Ada, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Tobias. Ada, Bu. Valerie. Ada, Bu. Oke, ada 5 orang yang tidak hadir ya. Apakah tadi di pembelajaran pagi hari sama tidak hadir atau ada? Kalau hari ini mah JB doang, Bu. Asal yang hari ini sakit ya JB ya. Iya. Berarti sisanya harusnya ada ya. Ada. Oke, terima kasih Gary. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu materi manfaat aktivitas fisik. Untuk KD pengetahuannya 3.9, yaitu menganalisis manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur. Dan KD keterampilannya 4.9, yaitu mempresentasikan manfaat jangka panjang dan partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami peran aktivitas fisik, memahami perkembangan pertumbuhan remaja, dan memahami serta mempraktikkan cara merawat kesehatan tubuh agar tetap bugar. Di dalam pembelajaran ini ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai di akhir pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu akan ambil selama kalian mengikuti pembelajaran baik sinkron maupun asinkron. Yang kedua, nilai pengetahuan. Nilai ini Ibu ambil dari tugas yang Ibu upload ke LMS, tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Dan yang terakhir, nilai keterampilan. Nilai ini Ibu ambil dari hasil presentasi kelompok yang kalian tampilkan. Kemarin sudah di-upload PowerPoint tentang materi manfaat aktivitas fisik. Ada yang masih ingat apa saja isi materi tersebut? Kalian sudah mempelajarinya? Materi yang di-upload di sekolah? Ada manfaat, Bu.
Manfaat apa, Ger? Kalau kita ngelakuin aktivitas fisik. Saya, Bu. Peran aktivitas fisik, manfaat aktivitas fisik secara teratur, peran aktivitas fisik terhadap kesehatan tubuh. Iya, bagus. Terima kasih Gary dan juga Angie. Apakah ada yang mau menyampaikan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Ya, sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian simak dan amati video tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Setelah kalian barusan menyimak dan mengamati video, silakan apa yang dapat kalian pahami dari video tersebut. Mungkin ada yang mau sedikit menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Manfaat olahraga untuk jago agar tidak kena penyakit. Baik, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan
tentang apa itu manfaat aktivitas fisik selain dari apa yang sudah kalian pelajari di LMS ya. Sebelumnya, Ibu akan bertanya sama kalian. Apa sih aktivitas fisik itu? Ada yang tahu? Bu, saya mau jawab. Ya, Cika. Aktivitas fisik itu Silakan. setiap dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan Ada lagi? energi tentunya. Mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan Enji. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan oleh kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Ya, oke. Bagus, terima kasih Cika, terima kasih Enji. Jadi aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan energi. Aktivitas ini dapat dilakukan di sekolah, di rumah, di tempat kerja, atau di lingkungan sekitar rumah kalian. Mungkin kalian juga sering melakukannya di rumah ataupun di lingkungan sekitar rumah kalian. Di sini ada beberapa manfaat aktivitas fisik yang dapat mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya, yaitu mencegah penyakit jantung dan stroke, mengendalikan diabetes, menurunkan tekanan darah, dan mencegah sakit punggung ya. Dasar dari manfaat aktivitas fisik tersebut itu ada 5. Yang pertama, mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko keropos tulang atau osteoporosis, mencegah diabetes, dan memperbaiki postur tubuh. Aktivitas fisik dibagi menjadi 3 level. Yang pertama yaitu aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan ini biasanya dilakukan di dalam rumah seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Aktivitas ini tidak memerlukan kegiatan yang berlebihan dan tidak mengeluarkan keringat, hanya mengeluarkan tenaga. Jadi aktivitas fisik ringan di sini yaitu kalian cukup mengeluarkan tenaga saja tanpa mengeluarkan keringat. Beda cerita kalau misalkan memang orang tersebut sedikit melakukan aktivitas apapun itu selalu berkeringat. Itu dikatakan orang yang kelebihan cairan. Tapi untuk kegiatan aktivitas fisik ringan di sini kita mengacu pada kegiatan atau aktivitas yang memang hanya mengeluarkan tenaga tanpa mengeluarkan keringat. Yang kedua itu ada aktivitas sedang. Aktivitas sedang ini yaitu melakukan aktivitas tubuh sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas menjadi lebih cepat dan tetap dapat berbicara, seperti itu. Untuk kegiatan aktivitas fisik sedang ini, mungkin kalian bisa menyimpulkan aktivitas apa sih yang termasuk ke dalam aktivitas sedang, seperti itu, ya. Oke, untuk yang level ketiga, yaitu aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik berat ini dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung, dan frekuensi napas sangat meningkat. Atau bisa sampai kalian itu tidak dapat berbicara karena nafas terengah-engah. Ini tuh kalian bisa juga mengkategorikannya olahraga apa sih, aktivitas apa sih yang bisa dikatakan aktivitas fisik berat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan remaja.
Ada yang tahu nggak apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Bu mau coba jawab. Ya, silakan. Kalau pertumbuhan itu kayak peningkatan ukuran tubuhnya, sedangkan kalau perkembangannya itu peningkatan kapasitas fungsinya atau kemampuan kerja organ-organ tubuhnya. Oke, ya, bagus, Sasa, terima kasih. Ya, jadi pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik tinggi badan atau berat badan, atau perubahan fisik dari yang kecil menjadi lebih besar, dan dari yang pendek menjadi lebih tinggi. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, dan tingkah laku. Perkembangan pada remaja adalah perkembangan masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik dan mental. Mental di sini yaitu sikap dan tingkah laku. Nah, sekarang faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pertumbuhan fisik remaja? Apakah ada yang tahu? Halo Bu, Ya, Ibu. hormon pertumbuhan Bu. Hormon pertumbuhan bisa saja. Ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja, yaitu faktor keluarga. Remaja yang memiliki postur tubuh, berat badan, atau yang lainnya itu kemungkinan mengikuti keturunan atau genetik. Biasanya jika orang tuanya memiliki postur tubuh yang besar, kemungkinan postur tubuh yang dimiliki anak-anaknya pun juga akan besar. Jika orang tuanya tinggi, anak juga akan tinggi. Dan atau jika orang tuanya pandai, pasti anaknya pun akan pandai. Itu jika mengikuti genetik atau keturunan ya. Yang kedua yaitu faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi berpengaruh pada pertumbuhan badan. Jika remaja tersebut memiliki cukup gizi, pasti akan berbeda dengan remaja yang kekurangan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor emosional. Faktor emosional ini pada usia remaja dapat terganggu oleh yang namanya terbentuk steroid adrenal, sehingga membuat emosi usia remaja itu masih labil. Yang keempat, faktor jenis kelamin. Pertumbuhan anak laki-laki dan pertumbuhan anak perempuan itu berbeda untuk masa pertumbuhannya ya. Yang kelima yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan remaja. Jadi jika remaja itu memiliki riwayat yang sering sakit, kesehatannya terganggu, itu otomatis pertumbuhannya akan terganggu juga. Jika sebaliknya jika remaja tersebut memiliki kesehatan yang bagus, maka dipastikan anak tersebut akan memiliki pertumbuhan yang baik pula. Oke, untuk pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Bagaimana caranya untuk memiliki tubuh yang sehat dan ideal? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada, bagaimana caranya untuk memiliki tubuh yang sehat dan ideal? Yang pertama yaitu menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi seimbang. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Dan yang ketiga itu kalian istirahat yang cukup. Selanjutnya, jenis-jenis perkembangan remaja. Ada yang tahu jenis-jenis perkembangan remaja itu apa saja? Jenis-jenis perkembangan remaja, yang pertama yaitu perkembangan biologis, yang kedua perkembangan psikologis, dan yang ketiga perkembangan kognitif, keempat perkembangan moral, dan kelima spiritual, dan keenam perkembangan sosial. Terakhir dari materi manfaat aktivitas fisik yaitu cara menjaga tubuh agar tetap fit dan bugar. Ada yang tahu bagaimana caranya agar tubuh tetap fit dan bugar? Olahraga Bu. Olahraga, terus? Olahraga secara rutin Bu.
Ya, olahraga, apalagi selain olahraga? Istirahatnya harus cukup, Bu. Pola makan, istirahat. Oke, ya jadi cara menjaga tubuh agar tetap fit dan bugar yaitu yang pertama itu hindari kebiasaan tidak sehat. Contohnya minuman alkohol, merokok, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Minimal olahraga lakukan dalam sehari itu 30 menit. Yang ketiga, biasakan tidur lebih awal. Yang keempat, perbanyak konsumsi air putih, konsumsi makanan sehat. Keenam, biasakan sarapan pagi, dan terakhir hindari stres. Hindari stres di sini kalian bisa menghindari stres dengan cara refreshing ya. Itu biasanya dengan cara kalian refreshing apalagi ke gunung, hiking apa segala macam itu biasanya bisa menghilangkan penat gitu ya, menghilangkan stres. Oke, setelah Ibu menjelaskan sedikit materi tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, jika penjelasan dari Ibu sudah kalian pahami, sekarang sesuai dengan tugas yang sudah Ibu upload di LMS, satu kelompok dulu tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang akan presentasi tidak akan berurutan ya, tetapi akan Ibu acak. Ya, silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 sudah siap? Hai, kelompok 2. Siap, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Dilanjut tanya jawab ya. Selamat siang Bu Lucy dan teman-teman. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya yang masih bisa mengumpulkan kami di pelajaran olahraga pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan mempresentasikan teks tentang perkembangan dan pertumbuhan remaja. Remaja adalah masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan emosi, fisik, dan kognitif. Ada 3 tahap usia remaja, yaitu awal, pertengahan, dan akhir. Yang pertama, awal adalah 12-15 tahun, yaitu mengalami perubahan jasmani yang pesat, perkembangan intelektual sangat intensif, dan sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, dan kecewa. Yang kedua adalah pertengahan, di mana ada timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan berdania sendiri. Lalu ada timbulnya kemantapan pada diri sendiri dan menemukan jati dirinya sendiri atau diri sendiri atau jati dirinya. Yang ketiga adalah akhir, yaitu mulai memahami arah dan tujuan hidupnya atau mempunyai pendirian tertentu. Pertumbuhan fisik remaja adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala utama dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, dan munculnya ciri-ciri kelamin. Pertumbuhan fisik remaja. Dalam laki-laki, mereka tumbuh bertambah berat dan tinggi, tulang wajah tambah panjang dan besar, pundak dan dada tambah besar dan bidang, tumbuh rambut halus di pubis, kaki, tangan, dada, dan ketiak, dan wajah. Kulit dan rambut berminyak sehingga menimbulkan jerawat, tumbuh jakun, suara berubah menjadi berat, dan mimpi basah. Sedangkan perempuan, kulit dan rambut berminyak sehingga menimbulkan jerawat juga, payudara membesar, pinggul melebar, hidung telur berkembang, dan menstruasi. Slide berikutnya ada slide 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Jadi ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja individu dan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama itu saya akan membahas tentang faktor-faktor dari luar, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang meliputi kesehatan, makanan dan gizi, stimulasi lingkungan.
Yang pertama kita akan membahas dulu tentang kesehatan. Kalau misalnya kesehatan itu bagi remaja yang sering sakit-sakitan dibandingkan dengan remaja yang mungkin pertumbuhan fisiknya lebih kuat dan lebih sehat, mungkin remaja yang sehat akan lebih bagus bertumbuhnya. Oleh karena itu, sangat penting kita menjadi seorang remaja yang sehat dalam fisik dan juga kesehatan. Yang kedua adalah makanan dan gizi. Kita sangat membutuhkan gizi sebagai remaja dan kurang dalam mengonsumsi makanan yang bergizi akan pertumbuhan akan terhambat. Sebaliknya, kalau remaja mengonsumsi makanan-makanan bergizi, maka pertumbuhannya akan jauh lebih baik dan lebih lancar. Demikian, seorang remaja harus banyak mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga adalah stimulasi lingkungan. Untuk stimulasi lingkungan, seorang individu yang tumbuhnya sering dilatih untuk meningkatkan kepercepatan, meningkatkan stimulasi dalam lingkungan, pasti akan lebih lincah ya anaknya, bakal lebih sosial juga di dalam masyarakat. Pertumbuhan akan jauh berbeda jika tidak mendapatkan latihan. Anak-anak remaja yang tidak dapat mendapatkan latihan akan tidak terlalu bugar dan maka pertumbuhannya juga akan terhambat. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal artinya faktor yang termasuk keturunan dan kematangan. Internal itu berarti bisa menjadi sifat jasmaniah dan pastinya diwarisi dari orang tuanya. Mungkin jika suatu remaja bugar, tapi ternyata orang tuanya dua-duanya tidak terlalu tinggi, maka anaknya juga tidak terlalu tinggi. Jika orang tuanya kedua tinggi, makanya anaknya akan juga tinggi dan panjang. Begitupun sebaliknya. Jadi faktor keturunan itu sangat mempengaruhi ya pertumbuhan fisik seorang anak. Juga kematangan. Kalau kematangan itu seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Jadi meskipun anak itu sudah diberi makanan yang sehat, bergizi, tapi jika tidak belum matang dan belum saatnya, kematangannya belum sampai, pertumbuhan itu tetap seperti tertangguhkan. Selanjutnya mengenai perkembangan dalam remaja. Perkembangan remaja adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang remaja yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri mereka. Ada 6 ciri perkembangan remaja. Yang pertama adalah masa remaja sebagai periode yang penting. Yang kedua, masa remaja sebagai periode pelatihan. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Yang keempat, masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Yang kelima, masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Dan akhirnya, masa remaja sebagai masa dewasa. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai pentingnya aktivitas fisik dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja. Jadi seperti yang kita ketahui, pastinya melakukan aktivitas fisik sangat penting bagi pertumbuhan dan juga perkembangan seorang remaja. Jadi beberapa tujuan dari melakukan aktivitas fisik adalah sebagai berikut ini. Jadi pertama, aktivitas fisik dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal atau sistem otot neuromuskular dalam diri seorang remaja. Dengan melakukan aktivitas fisik juga, seorang remaja dapat mempertahankan dan mengontrol berat badan mereka sehingga dapat bertumbuh lebih sehat. Selain itu juga, dengan melakukan aktivitas fisik dapat membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja. Jadi mereka bisa menjadi lebih percaya diri dan meningkatkan interaksi sosial mereka. Terlebih dari itu juga, dapat menjauhkan seorang remaja dari tingkah laku yang tidak baik bagi kesehatan mereka seperti merokok ataupun alkohol. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan prestasi akademis remaja. Dan yang terakhir, aktivitas fisik sangat penting bagi pertumbuhan seorang remaja karena dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh mereka, serta dapat meningkatkan proses pemberatan tulang mereka. Jadi dengan demikian, demi meningkatkan kualitas pertumbuhan dan perkembangan seorang remaja, maka melakukan aktivitas fisik sangat penting untuk dilakukan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu? Ya, silakan. Contoh aktivitas fisik yang paling baik untuk remaja apa? Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau tanya bagaimana cara orang tua menanggapi remaja pada usia 12-15 tahun dengan benar? Oke. Apakah ada orang lagi yang ingin menanyakan tentang apa yang telah kami tampilkan? Saya cuma nanya, apa contoh dari makanan atau konsumsi
interaksi yang bergizi. Oke, silakan dijawab. Jadi pertanyaannya, aktivitas fisik apa yang paling cocok untuk remaja? Jadi bisa dengan bermain bola basket, karena dapat melatih otot tubuh yang berarti meningkatkan otot neuromuskular remaja. Dengan bermain bola basket juga dapat menahan daya imunitas tubuh dan menjaga ketahanan tubuh sehingga remaja bisa bertumbuh dengan juga. Terus karena bermain bola basket juga berupa tim, maka ini dapat meningkatkan kemampuan interaksi dan percaya diri remaja dan dapat mengembangkan hidup sosial remaja juga. Untuk pertanyaan yang bagaimana cara orang tua menanggapi remaja awal, yaitu 12-15 tahun, menurut saya caranya adalah dengan menganggap anaknya sebagai seorang teman. Orang tua bisa membuka diskusi atau obrolan dengan cara mendiskusikan tentang apakah anaknya atau teman-temannya ada yang sudah mengalami perubahan secara fisik. Orang tua sebaiknya pada umur ini jangan memarahi atau melarang anak dengan alasan yang tidak jelas, melainkan harus memberi kepercayaan kepada anaknya. Orang tua juga sebaiknya memberi kebebasan kepada anaknya, akan tetapi harus dengan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar oleh anaknya. Dengan begitu, anak akan merasa lebih banyak kebebasan dan mereka bisa berekreasi secara positif. Untuk pertanyaan tadi yang ketiga, kita tahu kalau misalnya kita itu harus makan makanan 4 sehat dan 5 sempurna, yang artinya makanan lengkap dan bergizi yang mungkin dibutuhin lebih dengan remaja daripada orang lain di masa-masa hidup yang lain ya. Salah satunya adalah karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi makanan 4 sehat dan 5 sempurna itu juga terdiri dari ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, juga ada buah-buahan. Biasanya orang juga bilang kalau misalnya makanan yang kita butuhin sebagai remaja itu juga susu ya, karena dibuat menjadi nutrisi kelima. Itu aja sih untuk menyempurnakan gizi dan kesehatan remaja. Oke, sekian dari presentasi kami. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Ya, kalau tidak ada, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Bagus ya. Terima kasih Kevin dan kawan-kawan sudah menampilkan presentasinya cukup bagus. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu aktivitas fisik dapat dilakukan dengan melakukan pergerakan anggota tubuh. Aktivitas yang dilakukan menyebabkan pengeluaran tenaga dan sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar. Masa remaja merupakan masa yang tepat untuk meningkatkan kemampuan fisik, ukuran tubuh, dan menyempurnakan keterampilan gerak melalui aktivitas fisik atau olahraga yang diprogram dengan baik dan benar secara teratur. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dahulu? Ya, kalau sudah jelas, untuk pertemuan minggu depan, silakan untuk 2 kelompok lagi yang belum mempresentasikan, kalian siapkan minggu depan kalian akan tampil mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Oke, kalau sudah jelas, kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu minta Sylvia untuk menutup di dalam doa. Sylvia ada? Ada, Bu. Oke, silakan Sylvia. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala yang udah Tuhan kasih buat hari ini. Terima kasih karena guru-guru udah ngajarin kami dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa diingat lagi dan bisa jadi sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, menurut nama Yesus Kristus, amin. Amin. Terima kasih Sylvia. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap bugar, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap berolahraga walau di rumah.
Selamat siang anak-anak semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Sama.